Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sekarang wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji. Jangan mendekati perbuatan keji. Apa di antara perbuatan keji? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dengan cara apa? Mendekati itu, mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Dan ini yang perlu diperhatikan di masyarakat adalah harus tahu kalau tunangan itu belum halal. Dikira kalau tunangan sudah halal. Kadang-kadang bapak ibunya mohon maaf, wah nggak terus tunangan, biarin aja. Nah, itu kadang-kadang, masya Allah. Itu malah harus lebih dijaga kalau sudah tunangan itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan atau jalan yang buruk. Dengan apa mendekati zina? Dengan sebab dan hal yang dapat menarik pada zina. Ayatnya jangan mendekati. Bermula dari, mohon maaf, zaman sekarang chattingan dengan yang bukan mahram. Maka kami Pak diajari oleh guru kami Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Beliau mengatakan jangan pernah chatting, teleponan dengan orang yang bukan mahram kecuali hanya untuk sekedar hajat saja. Awal iseng-iseng, nggak ada kerjaan apa di chat, gimana kabar, lama-lama jadi nyaman. Kemudian ke istrinya ngerasa nggak nyaman, nyamannya ke istrinya orang. Ini repot ini. Jangan, dihindari Pak. Siapapun dari kita, siapapun, ustadz kayak kiai kayak syekh kayak ulama kayak haji kayak yang belum haji kayak siapa, dihindari. Ini biasa berangkat dari situ. Dan setan itu pinter. Kadang-kadang ngajak untuk zina itu berangkat dari ngajak sholat tahajud. Neng, udah tahajud belum? Awalnya begitu. Nah, lama-lama gimana sudah baca Quran? Pengen ketemu. Nah, ketemunya awalnya bareng-bareng. Nanti lama-lama ya tetap sama temen, tapi temennya suruh nunggu di luar. Nah, lama-lama pegang tangan doang, peluk doang, cium doang. Akhirnya jadi lagu kan, ku hamil duluan sudah 3 bulan. Zina, itu lagu zina juga diciptakan. Ku hamil duluan sudah 3 bulan. Itu kan lagu zina. Tapi luar biasanya bocah-bocah TK, bocah SD nyanyi joget-joget, ku hamil duluan lah, bocahku priben ya mbok ini lu meneng bae. Malah gemuyu je. Wong semono lagu hamil duluan je ketawa. Orang tuanya tuh beli dilarang. Insyaallah. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak keturunan kita, orang-orang yang terhindar dari zina. Di antara cara Pak, amalan dari orang-orang soleh agar anak keturunan kita dijauhkan dari zina Pak, ketika lahir atau ketika masih kecil, pegang kepalanya, baca surat Al-Qadar Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu amalan agar anak keturunan kita tidak dijadikan zina.
Makanya kalau ada anak kecil pegang kepala aja komat kamit kayak Mbah Dukun ora keruan kang diwaca, baca Al-Qadar, pegang kepalanya. Ya, pegang kepalanya, baca Al-Qadar. Ya, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Nah, kita diperintah untuk menjauhi perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Tenang baik, HP dikunci, nggak ada yang tahu. Ini WhatsApp dicangkok, ada 2, khusus yang satu ini buat. Nah, ini jangan. Insya Allah, Allah Maha mengetahui baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa, nyawa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi membunuh wala taqtulun nafsallati harrama ini fi'il mati. Ulama mengatakan bahwa pengharaman membunuh itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad saja, tapi sudah diharamkan dari umat-umat terdahulu. Nggak boleh membunuh, itu nggak boleh. Ya, dosa besar. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Kalau dalam hadis arba'in ada hadis 14, matayuh darudamul muslim. Ya, dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, as-sayyibiz zani wan nafsi bin nafsi wat tariki li dinihi al mufariqi li jam'ati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi orang boleh melakukan pembunuhan atau membunuh jika terdapat salah satu dari 3 perkara. Alasan, as-sayyibiz zani, orang yang berzina muhson, orang yang pernah menikah lalu kemudian berzina, namanya zina muhson. Itu boleh dibunuh jika menggunakan hukum Islam, tapi harus diketahui yang berhak membunuh adalah imam, pemimpin. Bukan wah tetangga begini langsung dibunuh, ya dosa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ini adalah hukum imam. Ya, hukum imamah, dan tidak dianjurkan untuk orang zina itu, nggak dianjurkan untuk ngaku. Dan kalau ada orang yang terjerumus dalam zina, nggak usah cerita, nggak usah cerita. Cukup taubat kepada Allah, mohon ampun, jangan diulangi, sudah. Nggak perlu juga cerita ke, misalkan pengen menikah, cerita ke calonnya, nggak perlu. Kenapa? Nanti pintu keburukan terbuka. Apa di antara pintu keburukannya itu adalah ya ketika masih pengantin baru, masih ada cinta, ya neng nggak apa-apa. Awalnya begitu. Bertambahnya usia pernikahan, suaminya kerja, setan bisiki, jangan-jangan istri kamu kumat lagi. Akhirnya hatinya menjadi tidak tenang, si suami ini menaruh curiga, nanti kemudian ketidakpercayaan. Wah, repot. Gak usah. Orang yang pernah menikah lalu berzina, namanya zina muhsan, maka hukumannya adalah rajam. Hukumannya adalah hukum rajam. Insyaallah. Hukum rajam itu hanya imam, ya, pemimpin yang melakukan jika menggunakan hukum Islam, maka setelah memenuhi persyaratan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, misalkan ada saksinya, ada terbukti secara sah, dia balik, berakal dan seterusnya, maka dikubur sebadan, ya, dan itu nanti dilempari pakai batu. Batunya tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar, sedengan batu, dilempari sampai sematinya.
itu hukum rajam, itu hak, benar, dengan alasan yang hak. Tapi imam yang melakukan, nggak boleh kita menghakimi sendiri. Zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang orang yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun dengan jarak pengasingan minimal 82 km. Itu ada yang mengatakan 84, 1 tahun. Ya. Jadi jangan asal bunuh-bunuh saja, kecuali zina muhsan. Kemudian kisos. Nanti untuk masalah zina kita jelaskan di pengajian kitab Arba'in An-Nawawiyah ya, Sabtu pagi kalau sudah sampai hadis yang ke-14 insyaallah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua adalah kisos. Kisos itu nyawa dibalas dengan nyawa. Ini pun tidak boleh dilakukan kecuali oleh imam. Ada orang misalkan keluarganya dibunuh, langsung bunuh, langsung. Itu bukan begitu. Tapi yang berhak melakukan adalah imam, pemimpin. Tidak boleh berbuat sendiri. Ini pun jika dilakukan pembunuhan secara sengaja. Nanti pembunuhan itu ada macamnya. Ada pembunuhan yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Itu tidak sama nanti hukumannya. Atau orang yang murtad. Murtad, tapi ini nanti ada syaratnya juga, disuruh taubat dulu dan seterusnya ya, itu diantara ya. Dan hati-hati terkait dengan bunuh-membunuh itu di akhir zaman ini Pak. Saya lihat bahwa zaman sekarang bunuh orang kayak gampang namanya, kayak mateni tikus weh. Insyaallah. Itu sebabnya biasanya Pak, fanatisme golongan. Pangapunten. Awalnya kamu bid'ah, kamu syirik, kamu sesat, kamu halal darahnya. Gak boleh begitu. Masya Allah. Dan ini gak boleh kecuali illa bil haq. Seorang teroris Pak pernah didebat atau diajak dialog oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad Sya'rawi Al-Mutawalli, seorang ulama besar di Mesir. Ditanya, setan itu misinya apa? Misinya setan adalah membuat manusia sebanyak mungkin masuk neraka. Terus ditanya, kamu kalau membunuh orang, melakukan bom bunuh diri atau meledakkan bom untuk membunuh orang, itu yang kamu bom itu pada mati, itu masuk surga apa masuk neraka? Dijawab, ya neraka dong. Oh, berarti kamu satu visi misi dengan setan kalau begitu. Kalau visinya Nabi Muhammad itu menyelamatkan orang, jangan sampai orang masuk neraka. Nah ini hati-hati, Dikatakan oleh Nabi SAW, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin, barang siapa yang menolong membunuh seorang muslim walaupun dengan sepenggal kalimat, sepotong kalimat, laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah, maka dia akan menemui Allah dengan keadaan tertulis di antara kedua matanya, ini orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ngomong hati-hati. Kadang-kadang nih kita ngomong kalau lamun anus tak pateni, kali ngomong ya pateni bae wis. Ngono. Masa wedi, lho dikompori begitu. Itu sih ngomong pada bae, Pak. Dosa lho. Kadang-kadang masa mau konon bae wedi. Nah, kadang-kadang ngompori itu juga tidak dibolehkan. Itu wilayah. Jadi terkait dengan ayat ini, Pak, ayat 151 itu ada 3 larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak.
Wala taqtulu auladakum min imlaq, enggak boleh membunuh anak, termasuk menggugurkan kandungan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Emang ada alasan yang dibenarkan oleh syariat menggugurkan kandungan. Misalnya, ini kata dokter kalau kandungan dibiarkan ini mengancam jiwa ibunya. Ini syar'i. Lalu kemudian yang kedua adalah larangan melakukan kekejian, perbuatan keji seperti berzina dan membunuh. Membunuh juga perbuatan keji. Jadi satu ayat ada 3 larangan membunuh. Saking kita ini diwanti-wanti, ditekankan, hati-hati, perhatikan hal ini. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, larangan membunuh kecuali dengan hak. Jadi satu ayat 3 kali Pak larangan membunuh. Ini luar biasa ayat ini. Nah sekarang ini kan mata ini wong gampang temu, insyaallah. Ya. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian Allah memerintahkanmu agar kamu mengerti. Jangan lakukan larangan-larangan itu. Kemudian wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih manfaat hingga dia mencapai usia dewasa. Artinya ayat ini dimulai dengan larangan jangan mendekati, apalagi menggunakan secara tidak sah, secara tidak benar harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan dan pengembangan harta. Dipelihara hartanya anak yatim itu, jangan malah dinikmati sampai habis. Dijaga, dipelihara, diamankan hingga anak yatim itu mencapai usia dewasa. Kalau sudah dewasa, silakan diberikan untuk dikelola sendiri. Para bapak dan ibu yang saya hormati, anak yatim tuh, masya Allah, hati-hati Pak. Ini kata Nabi, khairu buyutin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru buyutin, dan sebaik-baik rumah fil muslimin dalam kalangan umat Islam itu baitun fihi yatimun yusau ilaih, adalah rumahnya orang yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Dan mengasuh anak yatim itu termasuk kemuliaan Pak. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Nah, wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang yang al-qaimu bi umurihi kafilul yatim, orang yang memelihara, orang yang mengurusi anak yatim itu seperti 2 jari di surga. Maknanya dekat dengan Nabi Pak, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim dengan baik, melaksanakan hak-haknya dengan benar, itu di surga hakaza, seperti jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Ya, saking dekatnya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, menghardik anak yatim juga nggak boleh. Ini termasuk pendusta agama.
Fa ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'am. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, memakan harta anak yatim itu dosa besar, Pak. Diceritakan, Pak, Bu, di Mesir ada orang yang punya ponakan yatim. Bapak ibunya mati semua, tinggalin anak yatim, masih kecil. Harta peninggalan orang tuanya ya lumayan, tapi diambil sama pamannya harta anak yatim itu. Setelah diambil, ini di Mesir ya, di Mesir, orang Mesir, ponakannya yatim, diambil harta anak yatim itu, lalu kemudian dia pergi ke Amerika, nikah dengan orang Amerika, lalu kemudian dia bikin perusahaan di Amerika, luar biasa, berkembang, Pak, hartanya berkembang, berangkat dari mengambil hartanya anak yatim. Singkat cerita, orang Mesir ini menikah dengan orang Amerika, punya anak 1, 2. Dia kemudian karena usahanya di Amerika berkembang, pengen buka cabangnya di Mesir, kebetulan dekat dengan rumahnya anak yatim ponakan itu. Dibuka cabangnya besar, ponakannya melamar kerja di situ, ditolak, Pak. Padahal sugih ikut nganggo duwite bocah yatim. Masya Allah. Ini kisah nyata. Lalu kemudian karena di Mesir ini usahanya mulai maju, dia balik ke Amerika, pengen memboyong anak istrinya dari Amerika balik ke Mesir, tinggal di Mesir. Rumahnya sudah disiapkan besar, usahanya sudah maju. Dari Amerika naik pesawat, Pak, ke Mesir. Kecelakaan, Pak, mati kabeh. Ya dheweke, ya istri, ya anak, mati kabeh. Lalu kemudian nih pihak asuransi, pengacaranya nelusuri, orang ini masih punya keluarga apa tidak? Ini harta pabrik segini besar di Amerika, di Mesir, ini mau diserahkan ke siapa? Diruntut-runtut, ternyata bocah yatim kuwen, Pak. Jadi bocah yatimnya nemu pabrik, nemu duit pirang-pirang. Masya Allah. Hati-hati. Makan harta anak yatim. Dikisahkan juga, Pak, terkait dengan harta anak yatim. Ada sekelompok orang naik perahu laut, kapal laut. Wah, lama itu terombang-ambing di situ. Ada beras, ikan, ada. Tapi nggak ada api, Pak. Zaman dulu ya, nggak ada api. Nah akhirnya gimana ini kita makan? Masa mangan iwak mente? Masa mangan beras mente? Priben cara? Bagaimana ngasih makannya? Makannya bagaimana? Wong gini barang mente. Akhirnya pada kebingungan, gimana? Perut lapar, kudu mangan, laka geni. Ya. Maka orang-orang kapal di situ itu ngadu ke seorang ulama. Ada ulama di situ yang naik kapal laut itu. Ya Syekh, ini kita pengen makan tapi nggak ada apinya, gimana ini? Solusinya gimana, Syekh? Maka kata ulama, kumpulkan para penghuni, para penumpang kapal semua, dikumpulkan jadi satu tempat, biar saya ngomong, katanya. Setelah terkumpul, Pak, maka si Syekh ini nanya, siapa di antara kalian yang di rumahnya ada anak yatim? Maka ada satu orang ngacung, saya, wahai Syekh, saya. Maka kemudian maju, kata kiainya, kata ulamanya, tolong kumpulkan kertas, kayu, yang sesuatu yang mudah terbakar, bawa sini. Setelah dikumpulkan kertas, mendekat, kata Syekhnya, coba kamu bernafas dari mulutnya, nafas atau buang angin dari mulutnya. Itu Masya Allah, Pak,
Ternyata Pak, kertasnya bisa kebakar Pak. Dia ngerasa hebat. Wah keren ya, kayak naga. Metu apa ya? Geni ya. Dia ngerasa keren. Tapi kata ulamanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebakar Pak, bener. Kertasnya kebakar, bisa buat makan. Tapi kata ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatimi dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ini ayat Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka itu memakan api, atau di perutnya terdapat api. Mereka itu memakan api yang ada di perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Ini ayat Quran. Jadi makan harta anak yatim itu seperti makan api. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, hati-hati Pak. Maka sahabat Nabi itu karena waroknya, kalau masak buat anak yatim yang diambil dari hartanya anak yatim, tidak mau makan sisa makan anak yatim itu, harta atau makanan anak yatim itu. Dan orang-orang terdahulu sangat sayang kau anak yatim, sehingga di zaman dulu itu banyak anak yatim yang tidak merasa yatim. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang perhatian kepada mereka. Dan ini penting saya sampaikan Pak, bahwa kalau ada santunan anak yatim, yang pertama Pak, santunan, kumpulkan harta untuk santunan anak yatim. Perlu ngerti yatim itu apa. Yatim adalah, ini pengertiannya, bari ngerti batasnya. Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ya, bukan ibunya. Ini menurut jumhurul ulama, ditinggal mati oleh ayahnya, yang usianya belum balik. Usianya belum balik, belum haid kalau perempuan, kalau laki-laki belum keluar mani, atau belum berusia 15 tahun. Maka kalau ada orang menggalang dana untuk anak yatim, tapi ada sebagian harta itu yang tidak digunakan untuk anak yatim, misalkan ini umur 16 tahun sudah nggak yatim ini, atau sudah lebih 15 tahun ini nggak yatim, atau ini nih masih ada ibu bapaknya tapi miskin, ini nggak yatim, atau ini yang meninggal ibunya itu bukan yatim. Kalau panitia memberikan itu khianat panitianya Pak, dosa itu, termasuk menggunakan harta anak yatim bi ghairi haq. Kenapa? Itu haknya anak yatim. Tapi yang lainnya biar bisa dikasih, ya ditulis penggalangan dananya untuk anak yatim dan du'afa, begitu biar aman. Ya, jadi kita penting nih hati-hati Pak terkait dengan anak yatim ini. Dikatakan bahwa kalau orang menyantuni anak yatim, maka jangan merasa berjasa. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak pernah pengen sholat hari raya, ketemu anak bocah yatim lagi dewekan nangis. Di tempat tidak jauh dari situ ada sekelompok anak yang lagi bermain. Ditanya, kenapa kamu nggak ikut bermain? Kenapa kamu nggak ikut main bersama teman-temanmu? Dijawab, sebab kulaku beli dua sendal anyar, tidak pakai baju baru, tidak pakai sendal baru, nggak boleh sama teman-teman saya. Itu di hari raya. Lalu kemudian kata Nabi, emang ayahmu kemana? Dijawab, ayahku itu mati syahid, ikut perang bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW dengar yang seperti itu, ada anak yatim, itu diemban Pak anak yatimnya. Lalu kemudian datang ke Sayyidat Fatimah mengatakan, ya Fatimah sallimi nafsak. Hei Fatimah, selamatkan dirimu hai Fatimah. Ini redaksinya, selamatkan dirimu hai Fatimah. Bukan Fatimah santunana bocah yatim Fatimah, bukan.
tapi selamatkan dirimu hai Fatimah. Lalu kemudian diberikan pakaian yang layak, sesuatu yang layak oleh pakaian yang layak oleh Sayyidat Fatimah. Apa maknanya Pak? Sing butuh iku wong-wong sugih Pak. Kita ini yang mampu ini yang butuh ke anak yatim, bukan anak yatim yang butuh ke kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat ake wong sugih ditarik-tarik bocah yatim Pak, diseret-seret dimasukkan ke neraka. Insyaallah. Kenapa? Sebab tidak punya perhatian kepada anak yatim. Nah, ini Gus Baha itu ngajari kalau memberikan santunan ke orang anak yatim atau sedekah ke orang itu, ini adalah milik Allah, ini adalah dari Allah, saya berikan kepada Allah. Ini adalah dari Allah, diberikan kepada Allah. Hilang kata sayanya, hilang. Aja kita kuwis nyantini bocah yatim lamun laka kita sih. Ini kita ini diilangi Pak. Ini adalah harta dari Allah, aku berikan. Ini adalah harta dari Allah, diberikan kepada Allah melalui bocah yatim. Hilangkan kata akunya. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ada hadis perempuan yang ditinggal wafat mati suaminya dan tidak nikah lagi karena ngurusi anak yatim, sebab khawatir terlantar anak yatimnya, maka dengan Nabi sangat dekat pada hari kiamat. Endi bae wong wadon sing lakine meninggal, dheweke beli gelem kawin maning, karena khawatir lamun kawin maning ku bocah beli ke urusan, maka orang itu akan sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan lain dikatakan, barang siapa yang menanggung 3 anak yatim, seperti sholat malam tiap harinya dan puasa pada siang harinya, seperti sholat malam setiap harinya dan seperti puasa pada siang harinya, serta ia seperti jihad di jalan Allah. Ini keagungan, kemuliaan ngurusi bocah yatim. Satu sisi memang itu agung, tapi sisi lain awas kecamannya luar biasa. Makan harta anak yatim itu seperti makan api, ya Pak. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pencerahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.